warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatur Rizkia. Saya dari kelas TBI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disingkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri pesantren Tebu Ireng, tokoh ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Namanya sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Bahkan pahlawan nasional ini merupakan salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20. Kelahiran dan masa kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi, di pesantren Gedang, Desa Tambak Rejo, sekitar 2 km ke arah utara kota Jombang. Putra ketiga dari 11 bersaudara, pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai Halimah, Kiai Hasyim Asy'ari adalah menantu Kiai Utsman, pengasuh pesantren Gedang. Dari jalur ayah, nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Siddiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya. Bakat kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah tampak sejak beliau kanak-kanak ketika bermain dengan teman-teman sebayanya. Hasyim kecil selalu menjadi penengah. Jika melihat temannya melanggar aturan, ia akan menegurnya. Dia membuat temannya senang bermain karena sifatnya yang suka menolong dan melindungi teman-temannya. Pada tahun 1293 Hijriah, tepatnya ketika beliau berusia 6 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecil bersama kedua orang tuanya pindah ke desa Keras sekitar 8 km ke selatan kota Jombang. Kepindahan mereka adalah untuk membina masyarakat di sana. Di desa Keras, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diberi tanah oleh sang kepala desa yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid, dan pesantren. Disinilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecil dididik dasar-dasar ilmu agama oleh orang tuanya. Hasyim juga dapat melihat secara langsung bagaimana ayahnya membina dan mendidik para santri-santrinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup menyatu bersama santri. Ia mampu menyelami kehidupan santri yang penuh kesederhanaannya dan kebersamaan. Semua itu mereka pengaruh yang sangat besar pada pertumbuhan jiwa dan pembentukan wataknya di kemudian hari. Hal ini ditunjang oleh kecerdasannya yang memang brilian. Dalam usia 13 tahun, Hasyim sudah bisa membantu ayahnya mengajar santri-santrinya yang lebih besar daripada dirinya. Haji Hasyim Asy'ari, beliau bukan hanya cerdas, tetapi beliau juga dikenal rajin bekerja. Watak kemandiriannya yang ditanamkan oleh sang kakek mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu. Dari ilmu, pada usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggalkan kedua orang tuanya untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuannya. Mula-mula ia menjadi santri pesantren Wonorejo Jombang, lalu pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggalih Surabaya. Belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan rihlah ilmiahnya ke pesantren Kedemangan Bangkalan Madura, di bawah asuhan Kiai Holil bin Abdul Latif yang terkenal waliullah itu. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Makkah, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, beliau menjadi salah satu
pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU yang berarti kebangkitan ulama. Pada usianya yang ke-21, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub Siwalan Panji Sidoarjo. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi. Tidak lama kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istrinya dan mertuanya berangkat ke Mekah bersama istri dan mertuanya untuk menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya, Nafisah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian melanjutkan tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. Selama 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kemudian 2 orang yang sangat dicintainya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat terpukul. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah lama menduda, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri bernama Khadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Mekah pada tahun 1899 Masehi. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama karena 2 tahun kemudian, tahun 1901, Khadijah juga meninggal. Setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah lama menduda, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri bernama Khadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Mekah pada tahun 1899 Masehi. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama karena 2 tahun kemudian, tahun 1901, Khadijah juga meninggal. Perkawinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nafikoh juga berhenti di tengah jalan karena Nafikoh meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggalnya Nafikoh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan menikah lagi dengan Masruroh, putri Kiai Haji Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurjo, Pagu, Kediri. Ketiga kalinya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nafikoh, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun, dan mendapatkan 10 orang anak, yaitu Hanna, Hoiriyah, Aisyah, Azza, Abdullah Wahid, Abdullah Hakim, Abdullah Karim, Ubaidillah, Masurah, dan Muhammad Yusuf. Hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki 4 orang anak yang bernama Abdullah, Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga akhir hayatnya. Sekarang saya akan menjelaskan karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu ada 19 kitab, tetapi saya akan menjelaskan 3 kitab saja. 1. Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan etika orang yang menuntut ilmu dan seorang guru. Kedua, Ziyadat To'liqot, sebuah tanggapan atas pendapat Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan yang berbeda pendapat dengan Nahdlatul Ulama. 3. Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kitab ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang meninggal dunia, tanda-tanda kiamat, serta ulasan tentang sunnah dan bid'ah. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan lebih banyak ditinjau dari segi etika dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan banyak diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pada bagian adab kesopanan pelajar dan pengajar. Dalam dunia pendidikan sekarang banyak disinggung dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan, dan para ahli psikologi pendidikan
menyinggungnya dalam kepribadian yang efektif bagi pelajar dan mengajar. Satu karya monumental Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Tanggung jawab murid. Satu etika yang harus diperhatikan dalam belajar, membersihkan hati dari berbagai gangguan keimanan dan keduniaan, membersihkan niat, tidak menunda-nunda kesempatan belajar. Besar etika seorang murid terhadap guru, hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan guru, memilih guru yang wara, dan mengikuti jejak guru. Sabar, qanaah, pandai mengatur waktu, menyederhanakan makan dan minum, berhati-hati atau wara, menghindari kemalasan dan menyedikitkan waktu tidur selagi tidak merusak kesehatan, meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah. Kedua, etika guru dalam mengajar. Jangan mengajarkan hal-hal yang syubhat, mensucikan diri, berpakaian sopan dan memakai wangian, berniat beribadah ketika mengajar, dan memulainya dengan berdoa. Biasakan membaca untuk menambah ilmu dan menjauhkan diri dari bersenda gurau dan banyak tertawa. Dan tanggung jawab guru. Satu, etika seorang guru, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, takut pada Allah, tawadu, zuhud, dan khusyuk, bersikap tenang dan senantiasa berhati-hati, mengadukan segala persoalan kepada Allah, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih dunia, dan tidak selalu memanjakan anak. Kesimpulannya, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memandang pendidik sebagai pihak yang sangat penting dalam pendidikan. Baginya, guru adalah sosok yang mampu mentransmisikan ilmu pengetahuan di samping pembentuk sikap dan etika peserta didik. Jadi, dari semua kesimpulan ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1284 atau 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 pukul 3.45 dini hari bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan tahun 1366 dalam usia 79 tahun. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terdapat dalam buku Adabul Alim wal Muta'allim. Berisi yaitu untuk mewujudkan masyarakat beretika, titik tekan pada moralitas itu tampak mendominasi di berbagai tempat dalam karyanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.